Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari untuk pengenalan Microsoft PowerPoint. Langsung saja kita buka Microsoft PowerPoint. Ya. PowerPoint yang saya pakai di sini adalah PowerPoint 2019. Oke. Setelah kita buka, dia akan muncul Windows seperti ini, menampilkan tema apa yang kita pilih atau kita bisa membuka PowerPoint terdahulu yang telah atau yang pernah kita buat sebelumnya. Nah, di sini kita bisa memilih tema sesuai dengan keinginan kita. Jadi tema ini PowerPoint yang sudah diberikan template begitu dari Microsoft sendiri. Jadi untuk kesempatan kali ini kita pakai blank presentation dulu. Kita akan edit sendiri bagaimana tampilannya nanti. Kita klik blank presentation. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Oke, sebelum kita masuk penjelasan tentang PowerPoint, jadi kenapa kita memakai PowerPoint ini? Biasanya PowerPoint ini digunakan untuk mempresentasikan sebuah laporan atau sebuah kegiatan agar lebih simpel dan lebih menarik. Ya. Jadi kalau kita menampilkan dalam saat presentasi itu banyak tulisan seperti di Word, di PDF, nah itu kan jadi tidak menarik ya. Jadi untuk mempresentasikan sebuah laporan tersebut biasanya dipakailah Microsoft PowerPoint. Nah, oke, jadi yang perlu kita kenali untuk PowerPoint sendiri di sini ada beberapa toolbar hampir sama dengan Word begitu, Microsoft Word. Ya, jadi ada toolbar Home, di sini ada clipboard, kemudian untuk mengedit slide, menambahkan slide, atau menambahkan layout. Nah, layout itu adalah bentuk teks, bentuk box teksnya di dalam slide. Jadi ini slide ya, kita namakan slide dan ini layoutnya. Kemudian bisa untuk mengatur huruf, paragraf, dan bisa untuk menggambar. Gambarnya gambar sederhana. Kemudian di insert sendiri, di Microsoft PowerPoint ini kita bisa menambahkan seperti table, ya, slide tentu saja untuk menambah slide-nya, kemudian bisa menambahkan gambar, screenshot, kemudian bisa menambahkan bentuk-bentuk ya. Kalau kita lihat di sini banyak sekali bentuk yang bisa kita tambahkan. Di Microsoft 2019-2016 juga sudah tersedia icon. Ya, kalau icon ini kita buka, dia berisi seperti ya simbol-simbol sederhana yang menggambarkan sebuah apa namanya, sebuah data gitu ya. Sama seperti emoticon kalau kita di HP ya. Ya, tapi ini lebih kompleks. Itu untuk icon, kemudian juga bisa menambahkan model 3 dimensi, smart art, kemudian chart ini ya seperti di Excel kemarin ya, grafik. Kemudian bisa juga kita linkkan dengan website atau Zoom dan lain-lain. Menambahkan komen, kemudian juga menambahkan header dan footernya, ya. Bisa juga kita tambahkan simbol. Nah, bedanya di Microsoft PowerPoint 2016 dan 2019 ini dia sudah tersedia screen recording. Jadi screen recording ini digunakan biasanya untuk merekam presentasi kita, apa yang kita presentasikan, juga audio atau suara kita itu menjadi sebuah video. Kita juga sebenarnya bisa menambahkan video atau audio ke dalam presentasi kita. Kemudian juga di toolbar draw ini sama dengan Microsoft Word kemarin. Untuk desain sendiri, nah desain ini
dia akan mengarahkan kita untuk bisa mengedit tema apa yang kita inginkan. Ya, ini tema dari slide kita. Kemudian juga bisa memilih varian warnanya, kemudian varian tulisannya, efeknya, kemudian backgroundnya, dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa mengatur besar ukuran lembar presentasi kita di slide size. Ya, di sini saya gunakan ukuran widescreen. Sebenarnya kita bisa mengubah, mengatur seinginnya kita itu dengan klik slide size, kemudian custom. Kemudian ada format background. Format background di sini maksudnya adalah untuk menambahkan background dari slide kita. Bisa gradien, ya. Gradiennya pun bisa kita atur, mau warna apa, arah gradiennya kemana. Ya. Itu. Kemudian di transition sendiri ini berguna untuk mengatur bagaimana perpindahan slide-nya. Jadi misal kita di sini kita insert slide baru ya. Jadi ada 2 slide sudah di sini. Kalau misalkan kita pilih transition push seperti yang ini, maka dia akan berpindah seperti layarnya naik begitu. Oke, kalau kita slideshow ini berguna untuk menunjukkan slide kita full screen, secara full screen. Nah, seperti itu ya. Kemudian juga bisa memilih jenis transition yang lain yang tersedia. Selain itu juga kita bisa mengatur transition ini, timingnya seperti apa, atau kita ingin menambahkan suara pada saat transition tersebut, durasinya berapa, apakah kita akan memakai itu untuk semua slide atau tidak, ya, atau transition tersebut akan berjalan setelah kita mengklik mouse. Kemudian untuk animation sendiri ini dia dipakai untuk memunculkan atau memberikan animasi atau mengeluarkan suatu objek di dalam slide kita. Misal di sini saya tuliskan kuliah komputer 1. Ya. Jadi kalau kita beri animasi masuk, entrance ini kan animasi masuk, kemudian ada jenisnya emphasis. Emphasis ini digunakan untuk animasi pada saat slide tersebut berjalan, kemudian exit ini untuk menghilangkan objek tersebut. Jadi masuk saat berjalan dan keluar. Misal saya ingin menambahkan animasi untuk memasukkan tulisan kuliah komputer 1. Nah, di sini banyak pilihan. Ada fade, appear, fly in, float in, nah, dan lain sebagainya. Misal saya pilih fly in. Nah, dia akan bertransisi tulisan kuliah komputer 1-nya ini seperti itu. Kalau kita bisa memilih white, itu, dan juga durasinya bisa kita atur. Di sini kan 0,5 detik, bisa kita atur misal jadi 1,5. Oke, kita ulang. Kita play in, ya, kan seperti itu. Oke. Kemudian setelah animasi di slideshow ini kita bisa mengatur bagaimana penampilan ketika kita klik slideshow atau pada saat
menampilkan presentasi. Nah, di sini kita bisa mengatur slideshow-nya itu dari awal atau dari slide yang kita tentukan atau bisa di custom. Dan juga kita bisa menambahkan narasi, kemudian menambahkan waktu, stem waktu untuk melihat berapa lama sudah presentasi kita telah berjalan. Untuk monitor sendiri ini bisa kita atur. Kemudian untuk di review ini sama dengan Word ya, jadi ada proofing untuk ngecek grammar dari tulisan kita, kemudian ada language untuk mengatur tulisan kita itu kita tulis dalam bahasa apa, kemudian menambahkan komen dan lain sebagainya. Untuk view sendiri ini adalah pengaturan untuk menampilkan slide-nya, apakah perlu di zoom, show-nya, apakah kita akan menampilkan grid line atau guide di sini dan lain sebagainya. Untuk recording, saya rasa ini sama dengan di toolbar insert tadi ya, ada screen recording di sini. Jadi ini toolbar untuk mengatur atau menyeting screen recording pada saat kita merekam presentasi kita menggunakan PowerPoint. Kemudian, di sini saya tuliskan kemudian suara. Kemudian di slide 2, PowerPoint. Kemudian, selain toolbar-toolbar yang ada di bagian atas Microsoft PowerPoint ini, kita juga bisa melihat di bagian file. Di sini kita bisa menyimpan presentasi yang kita buat, menyimpan dengan nama dan format yang lain, yaitu save as. Kemudian bisa juga untuk kita print, kita share, kemudian ekspor. Ya, tapi biasanya sebelum kita print lebih baik kita ekspor terlebih dahulu. Jadi ekspor ini fungsinya adalah untuk mengubah format PowerPoint tersebut menjadi PDF. Jadi di file, kemudian ekspor, kemudian create PDF or XPS. Di sini saya akan meng-create PDF dari presentasi yang saya buat. Oke, saya akan simpan di desktop, kemudian di publish. Maka dia akan muncul PDF seperti ini. Ya. Jadi bentuknya sudah berubah dari PowerPoint menjadi PDF. Itulah pengenalan singkat untuk PowerPoint. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar untuk mendesain sebuah slide, sebuah presentasi yang terdiri dari beberapa slide yang lebih menarik untuk ditampilkan. Saya rasa cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.